warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pasir akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan QC. Bersama saya Ardiles dari SMP 5 Negeri Kuaro. Saya Andi Renaldi dari SDN 017 Kuaro. Dan saya Sumiati dari SD 023 Kuaro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ardiles. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Pak. Baiklah, Pak. Sebelum kita melakukan proses coaching pada pagi hari ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan dengan Bapak tentang rubrik penilaian kita pada pagi hari ini, Pak. Kemudian, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian, jangan lupa yang disesuaikan dalam prinsip coaching yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, Pak, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Ya, terima kasih, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama itu pressure, kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baiklah, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau yang lebih spesifiknya, Bu, yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Baiklah, Pak. Untuk pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak untuk proses coaching kali ini? Indikatornya yaitu saya ingin coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah, Bapak, demikian proses pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama dengan coachee Bapak. Terima kasih, Bapak. Siap, Bu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak juga hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan proses coaching, Pak, tentang masalah yang ada yang Bapak alami. Jadi bagaimana ini, apa yang bisa saya bantu, Pak, kira-kira? Sebenarnya ada masalah yang sedikit mengganjal, Pak, di hati saya, Pak. Terutama dengan kebiasaan murid-murid saya di sekolah, Pak. Oke, baik, Pak. Saya mengerti. Apakah masalah yang Bapak alami terkait dengan kebiasaan murid-murid di sekolah Bapak ini, Pak? Nah, jadi gini, Pak. Ada masalah perilaku murid-murid yang menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya, Pak. Nah, mereka itu cenderung membuang sampah sembarangan di kelas dan di halaman sekolah, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Nah, paham. Apa tujuan yang ingin Bapak capai terkait permasalahan tersebut, Pak? Nah, tujuan yang ingin saya capai, Pak, adalah agar murid-murid saya Pak dapat menyadari dan memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Serta dengan penuh kesadaran murid-murid mampu menciptakan lingkungan yang bersih, Pak, di lingkungan sekolah kami, Pak. Oke, bagus itu, Pak. Tujuan yang sangat cemerlang. Saya mendukung apa yang Bapak ingin capai. Sekarang mari kita identifikasi faktor-faktor penyebab masalah ini. Apakah sudah Bapak memiliki gambarannya? Ya, saya rasa salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mereka, Pak, akan dampak negatif membuang sampah sembarangan. Mungkin juga kurangnya perhatian dari pihak sekolah terkait pengelolaan tertib sampah di lingkungan sekolah. Dengan pemahaman ini kita bisa merencanakan aksi yang lebih tepat. Bagaimana menurut Bapak, apakah ide-ide yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, saya berpikir, Pak, mungkin kita bisa memulai dengan memberikan pemahaman kepada murid-murid tentang dampak negatif dari membuang sampah sembarangan, Pak. Nah, selain itu perlu adanya upaya lebih dari pihak sekolah juga, Pak, untuk mencapai aturan dan lingkungannya yang mendukung tata tertib kelola sampah. Nah, dan yang terpenting itu adalah guru-guru juga, Pak, harus menjadi teladan bagi murid-murid dan lain. Nah,
Mungkin apakah ada saran Pak dari Bapak? Itu gagasan yang luar biasa Pak ya. Jika sekiranya saya bisa memberikan saran, perlu adanya rencana aksi yang spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya membuat program edukasi tentang lingkungan yang bersih bagi murid dan melibatkan semua pihak di sekolah untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah Pak. Nah, ya itu bagus sekali Pak. Saya juga akan melibatkan murid-murid dalam program tersebut ya Pak, agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan di sekolah saya Pak. Baik Pak, sangat baik sekali. Sekarang mari kita tentukan tanggung jawab masing-masing pihak. Siapa yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program edukasi, pemantauan sampah, dan berbagai aspek lainnya Pak? Saya akan menjadi koordinator program edukasi ya Pak ya. Dan saya berpikir saya dapat melibatkan beberapa murid sebagai tim ya Pak, yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola sampah di kelas dan lingkungan sekitar. Nah, mungkin apakah ada lagi saran dari Bapak yang bisa menginspirasikan bagi saya Pak? Oke, itu rencana yang sangat baik dan menurut saya sudah cukup Pak Andi ya. Laksanakan apa yang menurut Bapak itu efektif untuk mengatasi masalah ini. Pastikan untuk memberikan umpan balik secara teratur dan mengukur perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan demikian kita dapat menyesuaikan rencana aksi kita jika diperlukan Pak. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Saya akan segera memulai penerapan rencana ini Pak dan memberikan umpan balik secara berkala. Semoga kita bisa merencanakan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih di sekolah saya ya Pak. Oke Pak Andi. Saya yakin Pak Andi akan berhasil Pak jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran. Jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau jika Pak Andi memerlukan dukungan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi saya Pak ya. Semoga semua berjalan lancar dan sukses. Selamat pagi Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ardiles. Waalaikumsalam Ibu. Baiklah Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bapak Andi Renaldi, benar? Benar Bu. Baiklah Pak, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak, pasca observasi. Siap Bu. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, terima kasih. Pada saat coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi-solusinya Bu. Baiklah Pak, saya akan menyampaikan hasil pengamatan selama proses coaching pada hari ini. Baik Pak, menurut saya sebagai observer selama proses coaching, tadi Bapak Ardiles dengan Bapak Andi Renaldi sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta Pak. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Andi sehingga Bapak Andi dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah berlangsung sesuai dengan prinsip coaching. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup sesi pada hari ini, yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil yang melakukan coaching tadi Pak? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan lebih lagi menggali lagi proses Tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baiklah Pak, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Ya Bu. Demikian observasi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita Pak. Saya tutup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.